Karena banyak sekali yang hidupnya gambling, tidak gamblang. Betul? Oleh karena itu, supaya pas kajiannya, saya akan jelaskan dulu dari sisi etimologi, sisi bahasa, supaya nggak salah persepsi. Saya coba tanya kamus bahasa Indonesia, ya kamus besar bahasa Indonesia, apa sih gamblang itu? Jadi gamblang itu artinya jelas dan mudah. Kalau kita berbicara tentang ruhani, biasanya jadi ruwet. Betul? Coba tanya orang-orang yang tidak tahu. Kalau ditanya bagaimana supaya saya bisa berjumpa dengan jati diri saya, dengan Tuhan saya, jawabannya pasti ruwet, syaratnya banyak. Padahal di Quran Allah cuma bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktunya pasti datang. Syaratnya cuma satu, berharap. Itu aja. Gak ada di situ syaratnya sholat sunat tobat. Gak ada syaratnya hafal Quran 30 juz. Gak ada. Gak ada syaratnya harus pergi ke gua nyepi dulu 40 hari, gak ada. Syaratnya cuma satu, barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Syaratnya cuma satu, berharap, titik. Saya dulu ketika melakukan pencarian, mohon maaf, ya saya kira ilmu ini ada di tempat-tempat yang dikira masyarakat ada di situ. Saya ke situ, syaratnya banyak. Harus mandi jam 12 malam, harus mutih, gak boleh makan apa-apa kecuali minum air. Wah, saya pikir hak tubuh saya dicuri, bukan mencapai pencerahan. Saya bisa sekarat itu. Kan banyak yang mensyaratkan begitu, betul nggak? Padahal di Quran sederhana. Ketika saya baca Quran dengan kesadaran, Allah itu sebetulnya ngasih kemudahan yang luar biasa. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Cukup berharap saja kok. Maka Allah bilang, yahdillahu linurihi mayyasha. Dan aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Cukup kamu punya kehendak, akan dikehendaki. Itu saja. Dan yang tidak punya kehendak tidak akan dikehendaki. Itu saja. Jadi apa artinya gamblang? Gamblang itu dalam kamus bahasa Indonesia, nih supaya tahu semuanya. Kadang-kadang kita kan suka menafsir-nafsir secara ilmiah tidak jelas, ya kan? Dasarnya juga tidak jelas, akibatnya apa? Kadang-kadang kita suka ngomong panjang tidak jelas. Apalagi kalau pendek. Kan gitu ya? Ngomong panjang aja tidak jelas, apalagi pendek. Ngeri gak maksud saya? Lah panjang aja gak jelas, apalagi pendek. Sekarang kita belajar, coba bicara tuh yang jelas. Nah, supaya bicara jelas, maka 3 syaratnya. Kita harus mencapai 3 pemahaman. Yang pertama, pemahaman translasi. Translasi berarti menggeser. Geser pemahaman buku menjadi pemahaman diri. Kalau kalian baca sesuatu di buku, jangan dihafal. Geser kata-kata buku menjadi kata-katamu. Itu namanya translasi. Itu dikatakan paham. Kalau kita sudah bisa membahasakan dalam bahasa kita. Agak saintifik sedikit, biar kuliahnya naik tingkat. Yang kedua namanya pemahaman interpretasi. Bukan sekedar menggeser bahasa dari bahasa buku menjadi bahasa diri, tetapi sudah ada interpretasi, ada interpreter. Anda sudah menjadi interpreter terhadap yang Anda pahami. Sudah bisa mengungkapkan interpretasi yang jauh melampaui translasi. Nah, pemahaman yang tertinggi namanya ekstrapolasi. Memahami sesuatu sudah diekstrapolasi pada pemahaman dimensi lain. Itulah dikatakan orang paham. Bukan kayak pildacil. Sorenya baca ayat, besok udah nasihatin orang. Itu namanya pildacil. Tuh bahasa kerennya dulu kan imtihan.
Masih ingat dulu kalau kalian waktu kecil kan, kalau ada maulid Nabi kan biasanya dikasih teks sama ustadz. Betul nggak? Ya saya dulu begitu. Disuruh pidato nasihatin orang sesuatu yang saya juga nggak tahu yang saya omongin. Tapi kalau lancar pidatonya biasanya dapat nasi tumpeng paling gede. Gitu. Nah, pemahaman translasi, interpretasi, kemudian ekstrapolasi, baru dikatakan paham. Makanya paham itu cirinya apa? Cirinya tidak berputar-putar. Ngerti nggak? Kalau kalian menjelaskan sesuatu muter-muter sampai orang semuanya bingung, itu sudah jelas Anda belum paham. Betul nggak? Iya. Jadi gamblang itu jelas dan mudah dimengerti. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, gamblang itu menurut Kamus Bahasa Indonesia tampak jelas. Jelas banget. Jadi kalau saya tanya sekarang, kamu nanti kalau mati selamat atau celaka? Kamu nanti kalau mati bisa pulang atau keluyuran? Nah, kalau kalian tidak bisa menjelaskan, tidak jelas, kalian juga tidak mengerti, tidak tampak jelas dengan masa depanmu, itu namanya gambling. Itu namanya gambling. Makanya kan kalau ditanya yang sederhana saja, sholatmu diterima nggak sama Allah? Wallahu a'lam. Karena ngomongnya pakai wallah, ya, tafhimnya bagus, disangkanya benar itu omongan. Padahal sebenarnya dia sedang gambling. Betul nggak? Atau jawaban berikutnya, sholatmu diterima atau tidak oleh Allah? Terserah Allah. Kan Allah bingung. Yang sholat kamu, setelah itu kamu nyerahin sama gue. Apa urusannya? Harusnya yang sholat kamu, yang menjamin kalau sholatmu itu bermutu, diterima, ya kamu. Itu kan? Kalau ditanya, hajimu mabrur atau mabur? Wallahu alam. Ya lihat saja perilakumu sebelum haji, kamu pelit. Habis haji tambah pelit. Wallahu alam kumaha. Sudah jelas kamu tuh mabur. Cuman kita nggak jujur pada diri sendiri. Kan pertanyaannya sebetulnya perubahan apa yang terjadi setelah kamu haji? Perubahan apa setelah kamu umroh? Kenapa kamu nggak tahu tujuan haji, nggak tahu tujuan umroh? Jawaban yang paling keren adalah wallahu alam. Wallahnya tebel. Asal ke Arab-Araban kan dianggap benar itu. Ini masalah kita. Makanya saya buka dikit-dikit biar sedikit agak waras. Ini ngaji kewarasan. Makanya kalau ngaji dengan saya bahaya. Yang tidak waras jadi waras. Itu bahaya ngaji dengan saya. Sebelum Anda umroh, Anda haji, Anda tanya dulu, apa sih tujuan umroh? Kenapa saya mesti umroh? Kenapa mesti haji? Tanya dulu. Jangan dulu daftar. Jangan dulu bayar, tanya dulu untuk apa? Siapa yang merintahkan ke sana? Kan harus tanya dulu. Betul nggak? Setelah tahu perintahnya, tahu tujuannya, daftar. Kan jelas di Quran, jelas di Quran, fa iza afadtum min arafah fazkurullah. Tujuan haji itu mengingat Allah. Apakah tercapai kita mengingat Allah sepulang dari sana? Enggak akan tercapai. Kalau pergi ke sana cuma ketemu rumahnya. Kalian mau ingat sama saya? Ya cari dong rumah saya. Setelah ketemu alamat rumah saya, sampai di rumah saya, baru sampai di rumah saya, kalian sudah bilang saya sudah bisa mengingat Saiful Karim. Waras enggak? Ketemu aja enggak sama gue?
Kamu baru ketemu rumah saya, belum ketemu yang punya rumah. Makanya di Quran dikatakan li'ila fi Quraisy ila fi rihlatas sita'i wasaif falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Apakah ketika kalian pergi ke sana ketemu yang punya rumah? Bukannya kalian baru keliling-keliling di luar? Ngakunya tamu lagi. Siapa yang nyuguhin keliling-keliling di luar? Tapi pulang dari sana ditanya, hajimu mabrur atau mabur? Wallahu a'lam, gak jelas. Harusnya tanya dirimu, sepulang dari sana sholat saya ngawur, gak bisa ingat sama Allah. Sepulang dari sana sholat saya ingat sama Allah, mabur atau mabrur? Mabrur. Oh, sepulang dari sana sholat saya sudah ketemu kiblatain. Kan kiblatain itu juga salah kaprah. Dulu katanya Nabi Muhammad menghadap Baitul Muqaddas, Yerusalem. Kemudian Nabi Muhammad menghadap Ka'bah, menghadap Mekah. Itu belum kiblatain, itu baru satu kiblat, sama-sama materi. Yerusalem materi, Mekah juga materi. Kiblatain itu artinya Anda itu kan terdiri dari materi dan imateri. Anda punya dua, ya tubuh, ya ruhani. Tubuh kiblatnya ya tubuh, materi kiblatnya materi. Tetapi ruh Anda, jiwa Anda, masa dihadapkan pada materi? Hadapkan pada yang ruh. Tubuh dihadapkan pada tubuh, materi pada materi, itu satu kiblat. Tapi jiwa Anda jangan dihadapkan pada materi, jiwa hadapkan pada sang maha jiwa. Itu ketemu dua kiblat, namanya kiblatain. Gitu nggak hajinya? Enggak. Kalian sudah berfoto sama unta? Udah. Pakai sorban ala Arab? Udah. Ini saya mau refleksi saja, bukan merendahkan. Refleksi. Mari kita jujur pada diri sendiri. Kita harus bisa menjamin kalau ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya Ibnu Atha dalam Al-Hikam mengatakan, tidak usah bertanya Allah, sholatmu diterima atau tidak oleh Allah. Tanya aja perilakumu setelah sholat. Apa yang berubah? Kan yang tahu kita. Makanya kita harus bikin namanya indikator untuk mengukur kompetensi yang dicapai oleh kita setelah kita melakukan sebuah ritual tertentu. Kita yang paling tahu, walaupun berubahnya sedikit, insya Allah itu yang penting. Paham? Sebelum sholat tukang marah, habis sholat tambah gede marahnya. Ketika ditanya sholatmu diterima atau tidak, wallahu a'lam. Gak usahlah pakai harap-harapan. Sekarang sholatmu diterima atau tidak? Yuk kita lihat pada diri kita, perubahan apa yang terjadi pada diri kita. Itu yang gampang diukur. Jadi carilah indikator yang sederhana. Itu namanya gamlang. Ini harus saya jelaskan dulu nih arti gamlang supaya nggak salah kaprah. Makanya ngajinya agak saintifik sedikit. Nah, gamlang yang ketiga menurut kamu sebagai manusia mudah terlihat. Saya mau tanya sama kalian. Allah gaib apa nyata? Gaib apa nyata? Masih dua nih jawabannya. Ada bilang gaib, ada bilang nyata. Gak apa-apa, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Bagi yang belum tahu ya gaib. Bagi yang sudah tahu ya nyata. Gitu aja. Jadi benar gak dua-duanya? Benar dua-duanya. Makanya ngaji di sini emang gak ada salah benar. Dua-duanya benar. Yang bilang gaib benar karena belum tahu. Yang bilang nyata benar karena sudah tahu. Benar kan dua-duanya? Benar, gak ada yang salah. Yang kurang tepat adalah yang bilang Tuhan gaib tapi percaya. Itu juga nggak salah, cuman kurang tepat. Nah, rada sopan sedikit. Makanya saya kalau ngasih nilai fisika dulu, ya, kan di rapot itu ada ketentuan.
Kalau 3 itu mati, gak naik kelas. Pokoknya di bawah 3 itu mati. Jadi kalau rata-rata siswa itu nilai ulangannya 1, 2, ya sudah. Supaya agak sopan, saya beri nilai 3. Karena agak sopan kan? Karena 3 dengan 2 kan sama. Jadi saya sudah kalau ditanya orang tua, kenapa anak saya nilainya 3? Sebetulnya sih nilainya rata-rata 1. Cuman saya sudah bantu jadi 3. Sopan kan saya? Iya gitu. Mudah terlihat, itu namanya gamblang. Kalian kalau mau ketemu saya, tidak mudah. Sekarang aja gampang.